Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai pelayanan kefarmasian di apotek. Perkenalkan, nama saya Tasya Napia dari kelas 12 Farmasi 2. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai latar belakang, perencanaan, pengadaan, penerimaan, dan penutup. Yang pertama, latar belakang. Pelayanan kefarmasian yang diselenggarakan di apotek haruslah mampu menjamin ketersediaan obat yang aman, bermutu, dan berkhasiat, dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam rangka peningkatan penggunaan obat rasional untuk mencapai keselamatan pasien, dilakukan pelayanan kefarmasian sesuai standar di fasilitas kesehatan. Terkait hal tersebut, Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan Permenkes Nomor 73 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek. Permenkes Nomor 73 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek telah membuat kebijakan pelayanan kefarmasian termasuk pengolahan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai atau BMHP, dan pelayanan farmasi klinik yang harus dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab seorang apoteker. Petunjuk teknis standar pelayanan kefarmasian di apotek yang diharapkan dapat menjadi pedoman apoteker di apotek dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian yang sesuai standar. Yang kedua, pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan, dan pelaporan. Perencanaan. Dalam membuat perencanaan pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai perlu diperhatikan pola penyakit, pola konsumsi, budaya, dan kemampuan masyarakat. Pengadaan. Untuk menjamin kualitas pelayanan kefarmasian, maka pengadaan sediaan farmasi harus melalui jalur resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan. Penerimaan merupakan kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan, dan harga yang tertera dalam surat pesanan dengan kondisi fisik yang diterima. Perkenalkan, nama saya Firly Oktaviani Budiman. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyimpanan. 1. Obat atau bahan obat harus disimpan dalam wadah asli dari pabrik. 2. Semua obat atau bahan obat harus disimpan pada kondisi yang sesuai sehingga terjamin keamanan dan stabilitasnya. 3. Tempat penyimpanan obat tidak dipergunakan untuk penyimpanan barang lainnya yang menyebabkan kontaminasi. 4. Sistem penyimpanan dilakukan dengan memperhatikan bentuk sediaan dan kelas terapi obat serta disusun secara alfabetis. 5. Pengeluaran obat memakai sistem FIFO dan FIFO. Perkenalkan, nama saya Nurianti, saya dari kelas 12 Farmasi 2. Saya di sini akan melanjutkan tentang pemusnahan dan penarikan. Yang ke-1, obat kadaluarsa atau obat rusak harus dimusnahkan sesuai dengan jenis dan bentuk sediaan. Yang kedua, resep yang telah disimpan melebihi jangka waktu 5 tahun dapat dimusnahkan. Yang ketiga, pemusnahan dan penarikan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai yang tidak dapat digunakan harus digunakan dengan cara sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Yang keempat, penarikan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai yang tidak dapat digunakan harus digunakan dengan cara sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Yang keempat, penarikan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh pemilik izin edar berdasarkan pemerintah penarikan. Yang kelima, penarikan alat kesehatan dan bahan medis habis dipakai terhadap produk yang kita izin edarnya dicabut oleh Menteri. Saya Pemi Marin dari kelas 12 FHK 2. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai pengendalian.
Pengendalian dilakukan untuk mempertahankan jumlah ketersediaan barang ketika pelayanan. Melalui sistem peraturan pesanan atau pengadaan, pengeluaran sehingga penyimpanan itu bertujuan untuk mencegah terjadinya kekosongan, kekurangan, kelebihan, maupun terjadinya pengembalian pesanan. Setelah itu, pengendalian dilakukan menggunakan kartu stok baik dengan cara manual maupun elektronik. Kartu stok baik sekurang-kurangnya memuat nama obat, jumlah pemasukan, jumlah pengeluaran, dan jumlah sediaan barang. Perkenalkan, nama saya Pera Nurapni. Saya akan menjelaskan tentang pencatatan dan pelaporan. Pencatatan dilakukan pada setiap proses pengolahan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai atau meliputi pengadaan surat pesanan puktur, penyimpanan kartu atau stok, penyerahan nota atau struk penjualan, dan pencatatan lainnya. Disesuaikan dengan kebutuhan, pelaporan terdiri dari pelaporan internal dan eksternal. Pelaporan internal merupakan pelaporan yang digunakan untuk kebutuhan manajemen apotek, meliputi keuangan barang atau laporan lainnya. Pelaporan eksternal merupakan pelaporan yang dibuat untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi pelaporan narkotika, psikotropika, dan pelaporan lainnya. Yang ketiga, penutup. Standar pelayanan kefarmasian di apotek ditetapkan sebagai acuan pelaksanaan pelayanan kefarmasian di apotek. Untuk keberhasilan pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian di apotek diperlukan komitmen dan kerjasama semua pemangku kepentingan. Hal tersebut akan menjadikan pelayanan kefarmasian di apotek semakin optimal dan dapat dirasakan manfaatnya oleh pasien dan masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan pelayanan kesehatan.